Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Angelika Marbun dengan NIM 2305102027. Saya dari Prodi Manajemen Informatika kelas MI 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri sistem operasi. Yang pertama, sejarah sistem operasi. Adapun 4 generasi, yang pertama generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Yang kedua, generasi kedua, tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real-time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Yang ketiga, generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Generasi ini masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online. Yang keempat, generasi keempat tahun 1980 sampai sekarang. Pada generasi yang keempat ini, fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya. Kita masuk kepada struktur sistem operasi. Yang pertama, sistem monolitik atau struktur sederhana. Sistem monolitik ini berisikan kumpulan dari berbagai prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lainnya untuk menjalankan sistem, sehingga antar prosedur dapat saling bekerja sama dalam menjalankan sebuah sistem. Yang kedua, layered system atau sistem berlayar. Sistem operasi memiliki sistem layar. Maksudnya adalah sistem operasi terdiri dari beragam layer, mulai dari bawah hingga ke atas, sehingga masing-masing layer memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Adanya struktur berlayer ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dari implementasi sistem operasi. Berikut jenis layer yang digunakan. Yang pertama, layer perangkat keras untuk membersihkan register dan membaca lokasi memori. Yang kedua, layer sistem operasi untuk penyimpanan sekunder dari komputer. Yang ketiga, layer kelengkapan. Yang keempat, layer program aplikasi. Yang ketiga, kernel mikro. Fungsi dari kernel mikro ini adalah untuk mempermudah komunikasi yang terjadi antara program klien dengan berbagai layanan yang terdapat pada ruang user, sehingga dengan adanya kernel mikro ini dapat mempermudah dan memperluas sistem operasi. Yang keempat, modules atau modular. Struktur modular ini dibuat dari kernel yang biasa memiliki kumpulan komponen inti dan terhubung dengan penambahan layanan secara dinamis dalam waktu berjalan. 5. Virtual machine terdiri dari dua jenis, yaitu kontrol program dan konvensional monitor sistem. Yang keenam, client server model. Client merupakan jenis proses permintaan layanan, sedangkan server adalah jenis proses yang memberikan layanan. Yang ketujuh, sistem berorientasi objek. Struktur sistem operasi berorientasi objek merupakan sistem operasi yang sangat terstruktur, sehingga dapat dengan mudah memisahkan layanan dan implementasinya. Contohnya Microsoft Windows. Kemudian kita masuk kepada perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau juga sering disebut oleh hardware adalah komputer yang dapat dilihat secara kasat mata. 3 jenis hardware, yaitu hardware input, proses device, dan hardware output. Kemudian macam-macam perangkat keras dan fungsinya. Pertama, monitor menampilkan hasil dari CPU, keyboard memasukkan data dan mengetik, mouse menutup program. Yang keempat, CPU menjalankan perintah yang diberikan oleh user, RAM menyimpan dan melanjutkan data, hard disk menjalankan sistem operasi komputer, SSD untuk menyimpan data, printer untuk mencetak dokumen, mikrofon untuk memasukkan data dalam bentuk audio, speaker menghasilkan output suara pada komputer, dan proyektor
menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar. Oke, demikianlah hasil presentasi saya. Saya Rahel Enjaika Marbu mengucapkan terima kasih.